Kemudian tim Krisna juga lagi mempersiapkan Agus untuk ke luar negeri, ke Singapura. Agus semua udah punya paspor semua? Belum. Oke, nanti kita urus segera paspornya ya. Oke. Kemudian nanti kalau ke Singapura siapa yang mau ikut? Agus? Istri. Istri? Wawa? Bawa. Oke, dengan salah satu anaknya ya, satu ya. Wawa udah punya paspor? Oke. Kemudian teman-teman perlu kita ketahui bahwa Agus sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih panas tinggi? Enggak sih kalau untuk panas tinggi, cuman kulitnya Karena agak ada. fokus Masih mic. suka nguping kalau ada statement orang emosi bikin emosi, atau udah nggak mau dengar lagi kita? Ada sih dengar sih, dengar pasti dengar. Cuman Oke. udah nggak berani yang kayak yang Teman-teman, negatif sih. kemarin diberitakan 2 pengacara lari meninggalkan. Berapa persen? Teman-teman, teman-teman, Agus digosipin, bahkan pihak sebelah ada ngejek-ngejek kita, seolah-olah Agus ini bohong-bohong buta, seolah-olah kapal kantor Farhad Abbas ini, tim Farhad Abbas, tim pembela kaum lemah ini pecah, ya. Itu yang diungkap oleh Zainuddin dan mungkin Erdelaw ya. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, Zainuddin dan Erdelaw sudah minta maaf. Saya bilang minta maafnya bukan ke Farhad Abbas. Maaf itu memang Muhammad Farhad. Maaf ya Muhammad Farhad. Tapi saya bilang kalau Agus memaafkan kamu, berarti saya ikut. Agus maafkan mereka. Maaf kan? Mereka minta maaf ya Gus. Iya, Bapak Zainuddin. Minta maaf. Jadi waktu keluar dia marah sama Agus. Dia bilang Agus nggak buta, pura-pura buta. Dia bilang Agus nggak usah berobat ke luar negeri, cukup liatin uang dolar langsung nyala matanya Gus. Ya Gus. Mata kamu katanya kalau lihat dolar langsung terang, betul Gus? Iya, ada statement ini. Enggak, maksud betul. Agus gara-gara dolar langsung terang matanya. Enggak. Apakah Agus bisa melihat sekarang? Kalau ngelihat sih enggak, paling suka kayak ngelihat tuh cahaya, terus kayak kadang-kadang sekali-sekali tuh kayak apa namanya buram gitu sih. Ya gitu. Jadi Agus bukan bohong-bohong pemirsa, ya. Iya. Agus ini betul-betul lagi berjuang dan badannya jangan diteror-teror psikis. Harusnya Agus ini di opname, dia nggak mau di opname. Agus ini nggak mau masuk rumah sakit karena nggak mau sendiri di rumah sakit, harus bersama istri ya. Iya, betul. Nah, jadi Agus tergantung sama istrinya. Dan mereka berdua ini tergantung sama Wawa, ya Wah? Agus merasa terbantu dan merasa tertolong dengan kebaikan Wawa. Pasti dong. Senang Wawa dampingi Agus. Senang banget. Kalau Wawa tidak usah dampingi Agus lagi, Agus mau nggak apa-apa. Hah? Misalnya orang minta supaya Wawa jangan muncul dampingi Agus berdua aja agak berat sih. Berat lah, soalnya kan bahwa itu dari awal memang penyemangat buat Agus, nemenin Agus ke rumah sakit. Yang punya rumah. Iya, yang punya rumah juga. Mana ada orang setega kayak gitu kalau meninggalin orang yang udah berjuang sama kita. Ya, jadi Agus memang minta tolong dan kita ucapkan terima kasih buat Wawa dan keluarga. Wawa ini yang bantu Agus dan anak-anaknya bantu Agus. Bantu. Mereka ramah, semua, mereka menolong. tolong semua. Walaupun di tempat yang sempit, Agus merasa sebagai keluarga mereka. Iya, betul. Nah, itu. Jadi pemirsa, bahwa kehadiran Wawa ini bukan benalu. Wawa ini adalah penolong buat Agus. Agus bisa saja ditempati di apartemen. Saat ini kalau Agus ditempatin di apartemen berdua aja dengan istri Agus sanggup nggak? Kalau sanggupnya sanggup aja sih, cuman kan Wawa tuh harus dampingin Agus terus gitu, karena dia kan penyemangat Agus gitu. Tapi kalau memang udah, Kalau terpaksa sekali ya. Tapi Wawa memang mau rencana meninggalkan Agus. Ya enggak sih, memang saya udah janji sama Agus sampai Agus benar-benar sembuh saya akan terus dampingin. Kalau lepas Agus sudah sembuh ya jalan Agus punya jalan sendiri, rencana sendiri, hidup sendiri. Ya ini untuk sementara aja pemirsa. Mungkin kalau Agus sudah kuat,
walaupun matanya nggak bisa sembuh lagi nanti ataupun bisa, hubungan silaturahmi tetap, hanya saja mungkin Agus bisa lebih mandiri ya, mungkin gitu ya Gus. Oke teman-teman semua, menyangkut masalah uang ya, tolong jangan diedi-edi Agus, jangan. Kenapa? Uang itu ada di Nopi, jangan lagi dipermalukan Agus. Karena semua teman-teman itu tahunya uang Agus ini habis kayak warisan. Tidak. Nopi aja di TV hanya ngomong 1,4 M lebih, kurang lebih. Mungkin kurang. Uang di dia 1,3. Jadi Agus sekarang ditolak oleh BPJS, Rumah Sakit Cipto, harus dananya dibayar. Mana bonnya hari ini? Kita lihat. Ya, supaya pemirsa jangan pikir gratis, ini bayar juga gitu. Itu kemarin hanya proses waktu, hanya terlalu cepat Nopi emosi, terlalu cepat yayasan emosi sama Agus, nggak bisa dibicarakan. Orang normal aja pembukuan bisa akhir bulan, ini baru 6 hari aja udah ngamuknya nggak ketolongan. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bisa tunjukkan lagi. Itu tadi bayar pakai uang pribadi, bukan pakai uang donasi apa gimana Bang? Tadi yang bayar Krisna. Ya, Pak. Tadi Krisna yang bayar melalui Gigi. Udah coba sempat hubungi Novi terkait itu, kan dia bilang bahwa Jadi dia gini, mau ini Bang. jadi itu hanya permainan mereka saja. Dengan mereka mengambil uang itu adalah merupakan satu itikat yang tidak baik, itikat buruk. Mulutnya manis. Saya bicara sama Densi bilang kalau uang itu nanti nggak dibalikin, nanti bisa ibaratnya bisa ditebas lehernya lah kira-kira. Kalau dia mau menzalimin Agus. Agus, tapi ada komunikasi nggak tadi sebelum berobat ke Novi gitu bahwa pengen berobat? Bukan. Jadi Agus sejak Novi roadshow ke TV-TV, kemudian dia menggunakan 150 pengacara. Jadi udah nggak ada komunikasi, hanya ada surat. Suratnya, Gus, uang ini fokus untuk pengobatan, itu aja. Ya, dan kalau sudah menyadari sudah ribut berantem gini, udah nggak ada lagi istilah bagaimana kami mau datang kalau Agus nggak ngangkat telepon. Ya gimana uang di kamu, harga diri. Ya pemirsa, uang kalian itu di Nopi. Jadi jangan lagi bilang Agus sombong, Agus nggak butuh uang itu, Agus butuh uang itu. Makanya itu kita lagi perjuangkan. Makanya kita laporin diperas, ditakut-takutin. Kalau kita main ambil nggak akan ada, yang ada kita dipermalukan. Kemarin ngomong ini udah bukan hak Agus, karena Agus sudah menyerahkan sukarela. Tapi bukti yang kita dapat itu ditakut-takutin, baik teror telepon maupun ada bukti WA. Dan di TV kelihatan. Agus kenapa kemarin sampai bersujud kaki di muka Novi? Itu waktu pas di rumahnya minta maaf karena itu kesalahan masalah yang dia upload itu, dia suruh Agus mengakuin yang di uploadnya semua itu menyatakan kebenaran gitu, tapi Agus kan nggak benar itu semuanya gitu. Ya udahlah, mau gimana, namanya kita ini sama dia, ya udah Gus minta maaf. Sudah kelewatan, Gus, sedikit saya pengen tahu, Gus, harga diri apa sih yang membuat kamu merasa nggak nyaman? Kan uang kamu udah diambil nih. Iya. Apa yang membuat kamu jengkel banget sama Novi sehingga dia itu jahat? Yang kalimat atau postingan-postingan seperti apa? Coba Agus jelaskan. Banyak sih posting-postingan gitu, maksudnya menyudutkan kita semua gitu, menyudutkan Agus, istri Agus gitu. Ya setidaknya kan dari awal juga Agus bilang gitu ya, kita setidaknya kalau hal-hal gitu jangan ke media lah, karena kan Agus sama keluarga bukan orang-orang media gitu. Nah waktu itu juga udah diselesaikan sampai 2 kali minta maaf, terakhir di Densu aku udah perjelaskan itu berkali-kali. Habis di Densu itu udah nggak usah lagi, sama Bapak Densu juga udah kasih tahu jangan lagi sosmedin lagi gitu sama Tenopi, tapi Tenopi tetap aja mengupload walaupun itu komenan dari netizen kan itu tetap aja berdampak jelek ke keluarga kita gitu, seakan-akan membenarkan yang tidak benar gitu. Itu sih berkali-kali itu dilakukan gitu, padahal kan udah dikasih peringatan di
podcastnya Densu itu aja sih yang buat Agus ini sedih juga gitu. Kenapa kebaikan itu dihancurkan dengan hal-hal seperti itu, mengiring publik menjadi jelek buat keluarga Agus itu sih. Itu yang paling menyakitkan bagi Agus sih. Bang, mungkin mau nanya soal kemarin kan belum lama ini Tenovi diwawancara bahwasanya sudah katanya mencoba untuk menghubungi keluarga Agus. Itu dia lakukan karena kita udah buat laporan. Harusnya kalau di laporan polisi nggak usah lagi, harusnya tinggal kembalikan uangnya aja. Tinggal kembalikan uangnya aja, nanti kita beritahu kemana-mana. Kalau perlu ayo ke rumah sakit, hitung. Silakan Novi dengan Gary nyatet ya berapa keluarnya. Mungkin tuh nggak akan kepake karena udah banyak di antara kita membantu Agus. Catet naik Grab berapa aplikasi, jangan orang top up untuk aplikasi tiba-tiba diejek untuk top up untuk itu. Jadi itu hanya dikelabui akal-akalan aja. Biasa, kamu mau uang nggak sini kalau datang gitu. Kalau dijawab mau, habis tuh nggak datang pagi, datangnya malam, terbalik-balik. Kalau ditelepon balik, habis. Ditelepon tadi, orang ada sibuknya. Jadi daripada berdebat, kenapa kita laporkan? Karena uang itu diambil. Ya sekarang di situ ada apa? Di meja dapur itu ada kertas bahwa yang minta nomor rekening itu di meja ini, fotokopi 2 lembar. Nah jadi kami ingin membuktikan bahwa Agus ini bukan menyelundupkan nomor rekening, diminta. Jadi yang punya podcast ini adalah ini kan jelas halo, ini Lepi Densu. Minta nomor rekeningnya ya buat dicantumkan ini. Yang minta siapa nih? Catat yang ya, udah paham kan? Balik ke kiri. Dulu. Kiri kan? Nah, sebentar kan. Ya, kiri. Ya udah paham kan teman-teman kan? Nah, paham sudah. Ini ada yang live ya? Iya. Hah? Ada Bang. Oke. Ya, kami juga di samping itu kalau buat yang live itu kita salah satu calon Bupati Kolaka Timur kita buat laporan pidana atas dugaan penipuan, tapi dipanggil nggak datang. Semoga datang, itu aja pesan buat saya buat yang live. Oke, kami lanjutkan. Kami mengatakan bahwa Novi kalau punya etikat baik bukan berdandan bersolek terus ngomong-ngomongin ingin baik Agus nggak bisa dihubungi. Dia itu hanya datang pada saat sekali doang, habis itu nggak pernah datang lagi. Datang pun hanya mempermalukan Agus dan keluarga. Nah kalau Agus sekarang dikatakan tidak memanfaatkan uang itu, justru kan gini logikanya, kenapa kita laporkan orang? Karena kita anggap orang itu melanggar hukum. Nah bukan kalau sudah melaporkan orang terus masih minta uang sama dia, ya pasti kan nggak bagus gitu. Karena kita anggap itu perolehan uang itu dari hal yang kita laporkan tidak benar. Kecuali dia kembalikan ke rekening Agus atau dia transfer ke rekening Agus, baru dia bilang itu uang yang udah kami kirim, tinggal laporkan. Nah itu berbeda.